Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga kita, kembali lagi kita di Sabi sharing asik bareng IBM. Nah, sekarang kita kembali bersama saya, Balik Ahiba, dan saya di sini dengan narasumber yang keren juga. Yang bisa kenal dulu, Mas. Halo teman-teman semua, panggilannya Mas Sabi. Iya, Sabi. Sahabat Sabi, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Rahmata, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2018. Jadi aku Mas Ibnu ya, berarti panggilannya. Boleh Mas Ibnu, boleh. Mas Ibnu angkatan 18, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi FI gitu Mas. FI. Mas Ibnu sibuk apa sekarang? Di organisasi kah atau akademiknya apa? Kalau di organisasi sekarang kan mumpung masih ada amanat gitu di BMKM UMB, yang paling di akhir-akhir masa bakti di BMKM UMB lah masih ada separuh ataupun di ujung prode gitu, karena bentar lagi bakal lengser ya, insyaallah. Kalau di perkuliahan ataupun akademiknya ya sekarang lagi proses ataupun berjuang di skripsi untuk menuntaskan masa kuliah kan. Biar kita keluar juga sebagai mahasiswa gitu. Udah masuk masa-masa itu Mas. Masa musik skripsi. Master life crisis gitu. Mas Ibnu tadi di BMKM kan Mas? Dari BMKM. Sebagai apa Mas? Oh iya. Dia manain sebagai presiden mahasiswa BMKM ini. Presiden mahasiswa berarti ya bisa dibilang orang nomor satu di ujung tanduknya BMKM ini. Oke Mas, ngomong-ngomong soal organisasi, terus juga tadi Mas Ibnu kan juga punya menahi Mas sebagai presiden mahasiswa juga di BMKM. Untuk pembahasan kita kan ini menyangkut Mas tadi, menyangkut tadi dengan apa ya Mas Ibnu jelasin tadi sebagai BMKM organisasi. Nah, pembahasan kita pada podcast kali ini memang tentang bagaimana atau menjadi aktivis mahasiswa di era digital seperti sekarang. Kan banyak banget kita main medsos sih, main medsos juga, IG, TikTok masih ya. Nah itu pasti apa ya, aksara aktivis pasti bersentuhan langsung nanti itu pasti kan Mas. Nah, sebelum lanjut ke situ, aku nanya dulu nih buat Mas itu, aktivis itu klaim atau stereotip orang? Oke, yang pertama mungkin ucapin terima kasih dulu ya buat kawan-kawan IPIF yang udah ngundang gitu kan. Misalnya biar kita bisa sharing-sharing lah bareng-bareng gitu, nanti bisa bertukar pikiran ya, apa yang perlu kita bisa satukan untuk pandangan ke depan. Yang tadi disampaikan ya, di posisi ataupun di keadaan zaman yang mungkin hari ini emang butuh ataupun perkembangan zaman yang lebih cepat gitu ya, karena teknologi dan sebagainya. Nah, karena kedekatan itu mungkin media sosial itu sangat dekat dengan kita gitu ya kan nggak mungkin juga dipisahin. Aku rasa kita semua anak-anak muda gitu ya, maksudnya yang 24 jam bersama handphone ataupun media sosial gitu, scroll gitu kan, tadi bilangnya main IG dan sebagainya. IG sekarang udah rasa TikTok, Twitter udah rasa Instagram gitu kan. Jadi semuanya bergelut lah di media sosial, karena anak muda terutama ya itu mainnya di media sosial semua gitu sampai sekarang. Nah di era digital sekarang ya, kalau semisal kita nggak mengikuti ataupun nggak beradaptasi di perkembangan zaman kayak sekarang ini ya bakal tertinggal gitu, sehingga kita harus adaptif dengan perkembangan zaman yang mungkin sampai sekarang ini gitu. Sehingga di dalam dunia aktivis mahasiswa pun itu juga fungsi ataupun bagaimana kita beradaptasi dengan namanya kita namakan dengan hybrid lah, dunia digital dan dunia nyata gitu. Karena kalau misal kita cuma berjalan di dunia nyata aja tapi kita nggak gagap di dalam dunia online juga, itu juga masalah gitu. Nah itu bagaimana di hari ini kita harus prepare kedua-duanya gitu. Itu dinamakan dengan hybrid. Nanti ada namanya aktivisme hybrid. Nah, seperti itu. Iya betul. Pandangan saya juga gini Mas. Kalau kita juga nggak bisa kalau kita aktif, kita terjun organisasi ini, ikut aktivitas masyarakat di mana-mana. Tapi ketika kita nggak
sesimpel kita nggak nge-branding itu di media sosial kita, orang mana tahu? Gak bakal tahu juga gitu. Nggak tahu itu. Gitu. Percuma juga kan, nggak terrepost dengan baik juga. Niat kita memang bukan buat apa, bukan ya orang banyak lah bukan buat ria, tapi kan tujuan kita sebenarnya bukan buat itu. Esensi kita untuk terjun di masyarakat, di aktivis kampus itu kan ada goals dan tujuan yang berangkat dari esensi juga. Nah tanpa orang ketahui itu, ya kita mau menampilkan itu ke siapa kan gitu. Ya, tujuan sebenarnya aktivis dalam era digital kan. Baik lagi tadi mas, aktivis menurut Mas Ibnu sendiri mungkin. Aktivis mahasiswa itu klaim dari diri sendiri atau stereotip? Kalau ini anggapan gue sendiri ya, maksudnya biar nanti nggak ada sentimen dari orang lain juga. Ya. Kalau misal kita menamakan dengan aktivis, ya biarkan itu menjadi pandangan orang ke kita gitu. Jangan kita menganggap bahwa kita udah aktivis gitu. Kita yang udah. Kalau aktivis kan memang orang yang mungkin aktif di organisasi gitu. Kalau misal kita cuma kuliah, ya itu mungkin menjalankan akademik, perkuliahan, belajar dan sebagainya. Tapi ada mungkin sisi lain yang mungkin ada di aktivis gitu, mungkin aktif di organisasi dan sebagainya gitu. Nah sehingga biarkan pandang itu melekat dari orang lain yang memberikan gitu, sehingga kita nggak terlalu jumawa, nggak terlalu sombong dengan pasangan ada embel-embel aktivis gitu. Iya, berarti ya bisa dibilang tadi kesimpulannya berarti biarlah orang yang menilai diri kita itu sebagai apa ya, sebagai akademika, sebagai aktif di organisasi, kan, berarti biar orang nilai itu. Nah, untuk menuju untuk menuju ke situ gitu, untuk bagaimana orang itu melihat kita sebagai apa, itu gimana? Kan kalau misal kita di dunia mahasiswa gitu, kan ini menjadi ini ya, laboratorium mini ya, kita mau pengen jadi apa, besok mau seperti apa. Nah posisi mahasiswa inilah menjadi pembelajaran gitu, mau kita mau seperti apa. Nah mau kita emang fokus di akademik aja ataupun kita pengen aktif gitu di organisasi kemahasiswaan dan lain-lain. Nah untuk aktif di organisasi kemahasiswaan itu pun menjadi nilai plus ya. Kata Einstein kan dibilang gunakan sedikit untuk diri kita tapi banyak untuk orang lain, sehingga kita bisa berdampak, kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, bukan hanya diri kita sendiri. Ya baik itu kalau misal kita cuma di dunia mahasiswa kita fokus kuliah dan sebagainya, tapi kan ada hal-hal yang mungkin itu menjadi nilai tambah gitu ataupun menjadi nilai plus ya, kita bisa aktif di organisasi dan sebagainya gitu. Sehingga dengan demikian orang bisa menganggap kalau misalnya kita aktif organisasi kita bisa menjadi orang yang bisa berguna gitu buat orang lain, karena bisa manajemen waktu, mungkin bukan hanya kita hadir kuliah, datang belajar dan sebagainya, tapi juga bisa kita menghadirkan di masa-masa organisasi gitu, bertemu banyak orang, kawan, dan sebagainya seperti itu. Ya. Tapi ada ini mas permasalahan muncul ketika memang kita berorganisasi, kemudian tadi kan mas bilang bagaimana kita membangun diri sendiri tapi juga memberikan banyak kepada orang lain. Nah masalahnya muncul itu banyak orang yang nggak balance proporsinya antara kedua ini. Ada yang memang dia oke, setelah dia coba dua-duanya, paper ke akademik doang nih, aku betul mau belajar, aku mau bangun personal branding terhadap individualku sendiri untuk memberi orang banyak, aku mungkin belum bisa. Ada yang ketika orang terjun, tapi dia malah, aku emang kayaknya harus terjun terus, gitu. Aku kayaknya emang harus aktif terus dan meninggalkan hal yang basic akademik tadi. Nah itu gimana? Iya, banyak emang orang yang akademik dan organisasi ini emang bertolak belakang banget ya. Kalau misal kita cuma fokus di akademik, ya biasanya organisasinya nggak jalan. Terus juga ada yang biasanya organisasinya jor-joran, tapi akademiknya hancur-hancuran. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ya, nah fungsinya di situ tuh. Maksudnya kita harus belajar manajemen waktu, manajemen diri. Ya kalau misal kita nggak kelar dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengkelarkan orang lain kan? Maksudnya kita bisa manajemen orang lain dan sebagainya. Padahal ya harus kelar di diri kita dulu gitu. Kita bisa nggak manajemen diri kita terkait dengan mungkin schedule kehidupan kita nggak berantakan dan sebagainya. Nah baru kita menganggap bisa balance gitu terhadap akademik dan organisasi. Nah tapi kalau misal memang
ini menjadi kendala, ya kita harus ambil salah satu yang mungkin tidak menjadi risiko gitu buat ke depan gitu. Kalau misalnya kita harus meninggalkan akademik kan nggak bagus juga ya. Nah sehingga kedua ini harus berjalan beriringan gitu emang. Karena mungkin ada beberapa yang orang yang menganggapnya susah gitu ya, nggak masalah, nggak no problem juga kan. Ya, yang penting yang kewajiban dulu yang kita lakukan. Nah baru habis itu kita coba gitu, kita coba berjalan pelan-pelan gitu, biar nanti juga organisasinya jalan. Berarti emang masalah pilihan berarti mas? Ya. Emang masalah pilihan, kita mau pilih itu balance kah? Kita mau pilih itu, wah nggak peduli itu masalah organisasi, aku juga bisa dapat itu nggak di organisasi kampus misalnya. Aku di luar juga kerja, aku di luar juga ada magang, bla bla bla. Kan banyak orang-orang itu sebenarnya emang masalah pilihan gitu maksudnya. Tapi kalau buat Mas Ibnu sendiri bisa sharing gitu ya, time managementnya Mas Ibnu itu dengan crowdednya bank, sebagai freshman juga, terus sekarang menginjak semester akhir untuk pengerjaan skripsi, time management Mas Ibnu yang Mas Ibnu bilang tadi di diri Mas Ibnu sendiri itu seperti apa? Kalau emang ini agak susah banget ya kalau misalnya kita lagi di posisi yang mungkin hari ini punya amanah besar gitu, dan juga punya amanah besar di akademik gitu ya, yang harus tuntas di akademik, harus tuntas juga di organisasi ya. Kan itu enaknya ya. Jadi husnul khotimah nanti ya kedua-duanya kan ya. Ini sekarang ya kita lakuin ini aja, maksudnya mana yang prioritas dan sebagainya lah, nggak harus neko-neko. Kalau misalnya emang ada keperluan yang mungkin tidak berpihak ataupun tidak menguntungkan kepada kita, ngapain kita lakukan gitu. Yang lakukan aja hal-hal yang positif sekarang gitu. Terus misalnya emang itu mengganggu jadwal, mengganggu program dan sebagainya yang kita udah bikin, ya itu kita tinggalin dulu lah, kita singkirin dulu lah. Ya walaupun masa muda itu kan emang masa lagi asik-asiknya, mungkin nongkrong sama teman gitu kan sampai pagi ya kan, semuanya pagi ketemu pagi, coba semua dan sebagainya. Ya kalau semisal kita ikutin semua ya kita nggak ada bedanya sama orang lain ya. Harusnya ya kita terus berusaha lah bagaimana akademik yang kita sudah menjadi amanah dari orang tua dan sebagainya, ya kita harus tuntaskan juga. Terus juga dari organisasi yang mungkin udah menjadi tanggung jawab kita, ya sama-sama kita keluarkan juga. Jadi keduanya bisa berjalan beriringan memang. Ya itu muncul dari diri sendiri yang proses manajemen waktunya yang kita atur sendiri gitu. Kita tahu sendiri. Ya kalau bisa kita bikin schedule lah. Kalau aku orang yang tipikal orang yang mungkin nggak seperti itu ya. Maksudnya ingat aja gitu, oh besok mau ngapain. Kalau misal ada bentuk acara ya kita geser dulu lah. Nah, tapi kan ada orang yang mungkin sekarang udah canggih kan, di HP kita aja. Kalau kita bicara digital ada notes, ada calendar, Google Calendar dan sebagainya. Itu kan udah menggampangkan kan, nggak perlu tulis lagi lah di dinding gitu kan, atau tulis di kertas besok kita mau apa. Hal-hal kecil seperti itu mungkin yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dan mungkin dari bangun pagi kita tidur dan sebagainya. Nah, itu kan proses manajemen waktu yang mungkin itu diri kita doang ya itu. Kalau misal orang lain yang nyuruh dan sebagainya tapi kita nggak lakuin kan juga percuma. Jadi ya, seperti itu. Iya. Berarti emang seorang aktivis ataupun bukan, emang kita sebagai mahasiswa ya emang harus langsung tadi itu kan untuk ya sekarang kita sudah banyak kalau kita sebagai generasi muda juga harus adaptif, juga harus mengikuti zaman perkembangan untuk kayak tadi Mas Ibnu bilang mengembangkan diri. Oke, kita balik lagi tadi Mas Ibnu juga udah nyinggung masalah aktivisme hybrid kalau di aku dengar ya. Apa maksudnya? Mungkin apa definisi dari aktivisme hybrid itu seperti apa? Oke. Tadi kalau sempat ini jelaskan sedikit lah, hybrid itu apa gitu. Nah, hybrid itu kan perpaduan antara offline dan online ya. Jadi yang kita sekarang nyata, ya kayak gini. Nanti kan kita hadir secara dunia nyata, tapi nanti bakal divisualisasikan dalam bentuk video dan sebagainya. Nah, kan kayak gitu. Kalau cuma kita ngobrol doang kayak gini, ya mungkin audiensnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misal kita upload di Instagram, YouTube dan sebagainya, itu kan bisa diakses buat semua orang gitu. Timeless juga. Bisa. Jadi jangkauannya lebih luas gitu. Nah, itu kan
akibat kemajuan teknologi hari ini ya, akibat dari digitalisasi gitu kan kalau kita bicara. Nah, aktivisme hybrid itu ya bagaimana kita melakukan hal sesuatu pun ada perpaduan antara duanya. Yang kemarin mungkin kalau misal kita lihat ini mungkin dampak dari pandemi emang luar biasa juga ya. Tapi juga bisa kita sama-sama melakukan inilah adaptasi lah dalam semua itu. 2 tahun kita digempur oleh habis-habisan oleh pandemi, ya kita sekarang udah terbiasa lah. Kita biasanya dulu rapat Zoom dan sebagainya. Sekarang seminar bisa dilakukan secara hybrid gitu kan, dilakukan di dalam offline, terus juga di-streamingkan lewat YouTube dan sebagainya. Nah kayak gitu juga aktivisme hybrid itu. Kalau misal kita punya propaganda dan sebagainya, melakukan aksi dan sebagainya, kan bukan cukup cuma turun ke jalan doang ya, tapi butuh bantuan media dan sebagainya untuk men-up aksi ataupun isu yang kita angkat gitu. Nah itu penting banget. Kalau cuma kita keluar di jalan panas-panasan gitu kan percuma aja gitu. Terus nggak didengar juga sama DPR gitu kan, kan percuma. Tapi dengan ada bantuan media online dan sebagainya, media sosial untuk mengupdate berita, ternyata boom gitu, viral dan sebagainya. Nah perpaduan itu yang penting gitu. Jadi ada perpaduan antara offline dan online. Ya percuma juga jalan aksi tadi maksudnya. Itu pun nggak didengar juga kan sama tembok DPR doang. Siapa orang gak bakal turun, gak bakal notice itu gitu. Sama satpol PP polisi doang yang dengerin. Malah sekarang gampang mas ya buat mengadakan aksi-aksi kayak gitu. Aktif media lebih banyak juga. Kita tinggal ngumpulin massa misalnya, terus kita mau trending Twitter, kita tinggal nge-up hashtagnya apa aja, tinggal kita bungkam di Twitter segala macam kan udah naik gitu udah gampang gitu kan, berapa ribu udah jadi viral, jadi ini dan sebagainya. Tapi emang nggak cukup doang lewat online doang, tapi itu butuh diselaraskan antara dunia offline dan dunia online-nya gitu. Kalau buat tadi berarti pengaruh sangat besar banget. Nah, Mas Ibnu sendiri sebagai saya menilai Mas Ibnu ini sudah sebagai aktivis kampus ya, sebagai aktivis mahasiswa. Aktivis itu menurut saya juga sebagai ini mas, inisiator, penggerak dan juga otaknya yang memberikan pandangan-pandangan baru tentang kita harus seperti ini, kita ada isu ini, kemudian kita harus bagaimana terhadap isu tersebut, advokasinya, kemudian juga kajian-kajian yang kita lakukan. Nah, buat Mas Ibnu sendiri sebagai aktivis dan Mas Ibnu mengelola media sosial pribadi ataupun media sosial umum itu seperti apa? Untuk melaksanakan aksi ataupun aktivitas Mas Ibnu untuk memamerkan sebagai aktivis. Kalau misal kita ada kegiatan dan sebagainya, ataupun kita contoh ada seruan aksi lah ya, kan prosesnya panjang juga ya. Kita butuh pembacaan dulu, kajian dulu dan sebagainya. Terus ada konsolidasi, ya sebelum itu mungkin diskusi dan sebagainya, konsolidasi baru aksi. Nah menuju tahapan itu kan butuh penggerakan massa ya, biar orang satu pandangan, orang biar tergerak untuk turun ke jalan dan sebagainya. Nah proses-proses itu yang dibutuhin mungkin di dalam media sosial gitu. Nah kita bisa mengajak seluruh elemen masyarakat dan sebagainya. Nah kan itu bisa kita mungkin lakukan edukasi lewat mungkin apa yang untuk kita turun ke jalan. Hal-hal yang seperti itu kan mungkin nggak banyak dilakukan kan, tapi itu penting gitu untuk orang tahu ini ternyata kita turun ke jalan seperti ini. Nah sehingga lewat mungkin story WA ataupun story IG dan sebagainya gitu kan. Nah proses-proses gitu. Dan kalau aku juga sempat bilang ke teman-teman yang mengelola informasi ataupun kita angkat di Kementek ya, Kementerian Teknologi Informasi di BMPM UMB ya, teman-teman media itu harus aktif gitu, harus proaktif lah. Bagaimana informasi itu tersampaikan buat orang banyak gitu, sehingga orang tahu kehadiran kita itu seperti apa. Jangan sampai mati suri aja gitu. Kita nggak, kalau misal kita cuma pengelolaannya cuma upload doang, terus juga nggak ada informasi yang bermanfaat buat masyarakat ataupun mahasiswa, kan percuma juga gitu. Nah contoh kalau saya di akun pribadi ya,
kalau misal ada kegiatan-kegiatan ya kita upload dan sebagainya, informasi ya setidaknya kalau story IG lah ataupun story WA yang sering saya. Oh iya. Oke, berarti kegiatan sesimpel nge-repost, komen, terus juga like gitu ya. Itu berarti termasuk kegiatan aktivisme di media sosial. Iya, media sosial itu sosial juga seperti itu berarti ya. Kan banyak hal-hal yang bisa kita kasih informasi buat banyak orang kan. Channel Instagram yang mungkin itu bisa menjadi proses edukasi buat publik gitu ataupun halayak. Oh iya betul. Nah cuma permasalahan sekarang itu tahu atau ya, aku menyinggungnya apakah menangkapnya seperti apa permasalahan UU ITE. Nah, kadang UU ITE ini dia melindungi hak-hak seorang individual atau badan instansi untuk nama baiknya, tapi kadang itu dijadikan senjata untuk memutarbalikkan ya seperti orang-orang kita ini. Kita kadang seorang aktivis kampus atau kita nggak bilang aktivis, seorang mahasiswa yang peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap masyarakatnya, kadang dia nge-upload atau merepost hal-hal yang belum jelas. Terus itu kan ada banyak UU ITE, walaupun aku nggak tahu ya beberapa UU ITE ini penjelasannya seperti apa. Tapi kadang kita banyak mendengar berita yang kayak gitu-gitu. UU ITE itu menjadi permasalahan seorang aktivis untuk menyuarakan kebenaran, dan itu dilakukan banyak permasalahan seperti itu. Itu gimana? Iya, di dunia digital ataupun media sosial sekarang juga kita susah menyuarakan aspirasi di depan publik juga ya, maksudnya di media sosial dan sebagainya, karena dibungkam juga oleh negara ternyata lewat undang pasal karet itu gitu kan, UU ITE. Nah seharusnya ya kehadiran pasal-pasal itu ya tidak menjadikan dia anti demokrasi gitu kan, di negara demokrasi yang kita hadir hari ini ya menjadikan itu merenggus lah hak-hak kebebasan bersuara, berserikat dan sebagainya kan. Sehingga kehadiran UU ITE ini yang kita anggap ya pasal karet lah, kita kalau bisa kita ngobrol-ngobrol terkait dengan UU ITE gitu kan. Karena mungkin menghalangi orang mungkin menyatakan pendapatnya dan sebagainya, kritikan, saran dan sebagainya gitu kan, dengan pemerintah menghadirkan pasal-pasal yang itu memang bisa digunakan buat apa aja gitu. Kalau misalnya memang nggak setuju ataupun mengkritik pemerintah nggak setuju ya bisa aja digunain itu buat UU ITE kan, dan itu bisa dikenakan pidana dan sebagainya gitu. Ya kita sepakat juga kalau buat kritikan itu ya nggak harus ataupun nggak harus diatur juga lah, tapi nggak mungkin jangan sampai melanggar ataupun mencederai gitu demokrasi kita sendiri. Ya benar ya kata Mas Ibu. Tapi kan kadang itu juga membuat mahasiswa yang harus adaptif tadi lebih pintar harusnya dengan dengan adanya UU ITE tadi, keterbatasan bla tadi. Aku rasa ya kita sebagai mahasiswa juga harus adaptif, harus pintar bermedia sosial, nggak asal repost, nggak asal statement, harus baca dulu ya kan. Karena kalau sesuatu ada aja, wah ini lagi booming nih, tinggal repost, tinggal kan sesimpel kita lihat HP booming, klik terus kita repost kan sesimpel itu, dan itu bisa masuk dalam UU ITE kalau kita nggak tahu gitu kan. Terus komen-komen atau tiba nggak tahu kasusnya gimana, terus kita ngejudge orang gitu kan, belum tahu orang gitu kan. Terkadang itu juga ada kekurangan kita juga ya kayaknya ya. Maksudnya itu harus segera teman-teman mahasiswa, apalagi mahasiswa sebagai intelek gitu ya, dia harus pahami dulu kasusnya seperti apa, kejadian beritanya seperti apa dan sebagainya, baru kita boleh repost dan sebagainya, biar ada validitas lah terkait dengan berita yang baru disampaikan. Iya kan, memang kadang kita ingin mahasiswa itu sebagai penggerak, tapi kalau kita cuma mengharapkan mahasiswa itu sebagai penggerak tanpa ada esensi yang bergerak dari mana, kadang kan itu tadi permasalahan yang muncul ya Mas. Ada aja ntar bumerang lagi buat mahasiswa ya, padahal kita ingin menyuarakan kebenaran, tapi ternyata kebenaran itu muncul karena diri kita sendiri belum benar gitu, untuk menghadirkan kebenaran itu gitu. Tapi sebenarnya UU ITE itu jadi suatu keterbatasan apa enggak Mas?
Iya pasti dibatasi oleh pemerintah kan. Apalagi nanti dihadirkan lagi apabila nanti disahkan KUHP yang baru kan atau rancangan RUHP yang ya dekat-dekat ini bakal disahkan juga. Ya itu kan kita kalau misal kritik dan sebagainya, kalau misal dari kritik presiden dan wakil presiden terus juga lembaga pemerintahan dan sebagainya, kita bisa dipidanakan juga kan 3 sampai 4 tahun dan sebagainya. Nah itu mungkin salah satu yang memberangus dari demokrasi itu sendiri juga kalau kita lihat seperti itu. Ya kayaknya nggak cukup dari UU ITE tadi gitu, pasal karet yang tadi ini dihadirkan lagi nih pasal-pasal karet yang mungkin bisa mengancam gitu kebebasan berdemokrasi. Kebebasan berpendapat tadi. Padahal ya kita tadi sebenarnya kan harapan kita tadi kan mahasiswa sebagai agent of change lah, sebagai yang paling dekat dan wajahnya masyarakat. Tapi ternyata kita sendiri pun nggak dikasih ruang, bukan nggak dikasih ruang, dikasih keterbatasan ruang untuk bersuara tadi. Saran Mas Ibnu buat orang-orang yang mahasiswa untuk aktif, bukan aktif cuma di kampus tapi juga aktif di media sosial sebagai mahasiswa. Ya kalau ini bisa menjadi saran kita semua aja ya, maksudnya buat diri juga, buat teman-teman juga yang mungkin dengerin podcast hari ini lah gitu. Nanti kapan pun dipublishnya kan. Nah kalau misal kita tadi bisa melihat bagaimana kita aktif di organisasi, di kampus dan sebagainya, ya itu bakal aku rasa aktif di organisasi itu bukan kita rasakan sekarang gitu ataupun beberapa bulan ke depan, setahun, 5 tahun dan sebagainya. Tapi kita aktif di organisasi hari ini itu dampaknya bakal panjang gitu. Ini bakal jangka panjang lah. Mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ataupun 20 tahun yang akan datang ketika kita terjun ke masyarakat. Ketika kita yang bakal megang negara ini gitu kan, kita memimpin bangsa dan sebagainya. Nah sehingga yang kita pelajari sekarang, kita hadir di organisasi, diskusi, rapat sama teman dan sebagainya, bertukar pikiran, beradu argumen dan sebagainya. Nah itu bukan hanya jangka pendek gitu, tapi jangka panjang. Nah sehingga teman-teman ayo gitu, maksudnya kita aktif aja gitu di organisasi dan sebagainya, bukan kita butuh eksistensi gitu, tapi ya kita buat menggali ilmu dan sebagainya. Nah dan bukan cukup di situ saja gitu, kita butuh juga aktif di media sosial sebagai adaptif mungkin perkembangan yang mungkin kian melesat dari kemarin 4.0 sekarang udah menuju mungkin udah 5.0 gitu dengan perkembangan teknologi digitalisasinya udah semakin canggih gitu. Nah kita kemarin belum tahu gitu kalau misalnya kita rapat bisa lewat Zoom. Dulu kan kita belum tahu platform Zoom nih atau Google Meet dan sebagainya. Sekarang kita udah terbiasa gitu. Nah kalau misalnya kita nggak adaptif, kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggal oleh zaman gitu. Nah kan kita nggak mungkin gitu sebagai mahasiswa yang mungkin harus melek dengan teknologi, apalagi dunia digital sekarang, kita nggak mengikuti gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kehadiran kita semua ya kita bakal apalagi 10 atau 15 tahun yang akan datang gitu, pasti bakal banyak tantangan lagi gitu. Ditambah juga di ya posisi kita di 18 sampai 31 tahun itu kan dimana posisi lagi galau-galaunya gitu ya. Saat ini mau ngapain? Iya, mau dibawa kemana dan sebagainya. Tapi jangan kegalau. Rasa takut itu jangan sampai berkepanjangan gitu. Sudahi aja gitu. Ya kita lakukan terus sehingga kita bisa bawa sisi positif ataupun optimis kita untuk masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang ataupun masa yang sekarang dipegang oleh anak-anak muda gitu, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lagi belajar hari ini. Oke, berarti ya tadi dari sama Mas Ibnu poinnya, poin itu tadi memang ya udah kita sebagai mahasiswa kita coba hal baru, kita eksplor semuanya, pengalaman-pengalaman penting, terus juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dunia kampus yang akan kita dapatkan di dunia luar itu ya alam kita gali bareng-bareng untuk menjadi mahasiswa tadi, bagaimana mahasiswa harus menjadi agent of change dan bisa jelaskan. Luar biasa sekali sharing kita, banyak kita panjang lebar dari Mas Ibnu tadi, sosok ya kita bisa bilang sebagai aktivis kampus muda mendunia yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Ibnu. Oke, terima kasih banyak buat ilmunya, buat sharing pengalamannya. Mungkin insya Allah dengan apa yang kita bicarakan ini teman-teman bisa
apa ya, bisa mendapatkan lah suntikan-suntikan booster. Iya. Kita cukup sekian maksudnya ya. Dari Sabi kita episode kali ini. Thank you dan see you di next podcast. Oke, Kak.